Padangan coy. Oke, udah semuanya? Oh, udah. Kita pertama input dulu rasternya. Raster yang ada di acara 3. Apa ya? Mesti bisa. Kayak gini. Saya mbak jadi inti mbak. Pertama kita ke SCP, terus bandset. Bentar mbak, SCP, bandset ini. Udah, terus open file yang ini. Terus pilih lagi yang tadi. Profil gitu, kalian gitu. Terus pastiin bandset table-nya. Oke, ulang. Buka SCP, menuju bandset, terus open file yang ini, terus pilih data yang tadi. Udah, kalau udah dia bakal muncul di sini, dan pastiin bandset table-nya dia di 1. Nomor 1. Kemudian waveline-nya dipilih yang Sentinel 2. Yang ini. Kemudian di checklist yang create virtual raster of bandset. Jadi nggak usah start band. Kalau udah di run aja. Bisa di save dulu. Oh, kalau ini kan syarat cover aja. Kemudian kalian klik SCP lagi ke band processing. Awasi proses ya. Udah SCP band processing. Pilih yang clustering. Udah semuanya? Oke, ulang ya. SCP band processing clustering. Wes. Oke, terus select input bandsetnya, pilih yang nomor 1. Karena di bandset tadi yang nomor 1. Terus distance threshold-nya atau ambang batas jaraknya di 0,01. Dan number of class-nya kita bikin 4 karena kita mau bikin badan air, kerapatan tinggi, kerapatan sedang, dan juga kerapatan rendah. Number of classes-nya 4. Kemudian max number of iteration atau pengulangannya dibikin 20. Fungsinya apa ya? Fungsinya apa Baza? Jadi max of iteration ini adalah algoritma. Jadi nanti dia bakalan hitung, karena ini kan berdasarkan nilai-nilai pixel yang sama ya. Jadi nanti dia bakalan nyamain pixel mana yang ada dari pengulangan. Jadi nanti misal dia di pengulangan 10 masih belum menemukan hasil yang terbaik, nanti dia bakalan ngulang lagi terus sampai ke pengulangan ke-20. Nah, kenapa kita buat pengulangan 20? Karena misal dia gagal di pengulangan 8, dia nanti ngulang lagi di pengulangan 9, terus kalau gagal lagi di pengulangan 10. Kalau misalnya di pengulangan 10 dia tetap gagal, ya berarti itu hasil terbaik gitu loh, meskipun nanti output yang diberikan itu ya kurang. Jadi makanya kita set di 20 biar dia bisa ngulang terus sampai nemu hasil terbaik gitu di pengulangan ke-20. Jadi nanti misal dia nemu hasil terbaik di pengulangan ke-15, ya berarti itu yang dipakai sama algoritmanya. Jadi ini buat antisipasi aja kalau misalnya nanti algoritmanya perlu pengulangan lebih lagi gitu. Kayak gitu. Terus seed signature-nya pilih yang seed signature from band value. Dan distance algoritmnya pilih yang minimum distance.
Ini yang dijelasin Zevanya tadi bahwa sekarang maksimum length itu sudah nggak bisa dipakai, nggak ada. Oke, terus tinggal klik start. Di save, jangan lupa aku mau save super charge. Skip lagi. Super charge. Tangannya nggak sih? Dia nggak dengar. Gitu deh. Oke, jadi ini merupakan klasifikasi yang sudah dijalankan oleh algoritma minimum distance unsupervised tadi. Nah, kalau kalian lihat di sini dominasi, oh ya kita dulu. Yang unsupervised. Jadi yang unclassified ini bisa di remove. Terus ini kita bisa pakai Kita gimana sih? Bentar. Fancy Grey. Terus ini Green Indica. Kita green. Terus yang paling bawah ini diganti badan air. Green 255. Terus green 255. Gimana kak? Ulangi kak. Oke, jadi kayak gini bisa dilihat bahwa si algoritma minimum distance dari unsupervised ini mengkelaskan dia dalam beberapa kelas. Ada kerapatan tinggi, kemudian yang biru di badan air, yang kayak gini kerapatan rendah, dan ini kerapatan sedang kayak gitu. Jadi dia akan otomatis mengklasifikasikan pixel-pixel ini ke dalam kelas yang sama. Jadi untuk labelnya kita bisa remove aja. Ini kerapatan tinggi. Kerapatan sedang. Apa ya kak? Berapa rendah. Terus ini badan air. Ini adalah klasifikasi unsupervised. Kerapan tinggi rendah. Sudah semuanya. Ini sedang. Oke, sudah. Badan air loh. Yang belum angkat tangan. Belum. Masya Allah, dari mana pengulanginya? Tinggal lama. Warnanya pas bener banget. Warna sini. Sama warnanya sih gitu. Lah ya, Nah, baru terus yang diganti. Terus piye? 255 sing di. Terus ini piye kok kae kok 1 2 kok papat iki? Kayak kok papat. Mana? Menapa? Lah kan dihapus sing itu. Dihapus. Nah, terus baru itu ya perannya biru. Berarti badan air ya enggak sih dihapus? Badan air ya berarti? Ini enggak sih? Tapi perannya ngono iki. 255 toh. Sing iki. Pira? Ini nih, terus kayak mendua piye? Ya mau coba buku nih tah, mau coba buku nih. Sudah? Yang belum angkat tangan. Ini kata. Siapa yang baru? Oke, udah. Terus kita akan lanjut ke klasifikasi super. Pertama kalian ini nih warnanya? menu toolbar dulu, terus klik kanan. Terus nyalain yang SCP working toolbar. Nyalain SCP working toolbar dan juga SCP dock panel. Coba kamu dulu kayak gini. Ini working toolbar. Aku ya kan enggak. Nah, dock panelnya bakal Bunyi menelpon nomor tuh kayak apa sih ini maksudnya? Siapa tuh ya? Pencet apa mau? Kayak gini mau? Supervisor terus. Working toolbar bangun yang deh. Lagi mas api warnanya. Ya mbak ini ganti dewe.
Sudah betul semua? Dock panel dan juga working toolbar-nya? Belum? Ini ya guys yang dicetak. Working toolbar dan juga SCP dock panel. Pokoknya yang namanya SCP SCP lah. Ini ngetok ini B SCP. Sudah kan? Sudah. Oke, kita lanjut ke membuat training info. Berapa rasa Jadi yang unsupervised bisa di SCP working. acak. Training info, Ini sih. kita klik yang ini sebelah sini yang training info. Klik, sudah. Dan itu kita tentuin dulu resepnya. Klik yang ini, create a new training input. Create a new training input. Klik, set. Jalan. Kita simpan, misal training supervise. Itu berapa? Lagi. Kita. Kan SCP. Save aja. Terus setelah itu kita tentuin dulu macro class dan juga class ID-nya. Macro class. Ya, macro class ID juga class ID. Jadi kita akan membuat dua macro class ID, yaitu yang pertama non vegetasi untuk badan air dan juga vegetasi untuk si kerapatan tinggi, kerapatan sedang dan juga kerapatan rendah. Jadi nanti untuk badan air si macro class ini, MC ID ini harus satu karena dia bab satu tuh non vegetasi, bab 2-nya vegetasi, namanya gitu. Sedangkan class ID-nya dia akan terus mengikuti si macro ID. Ya, ntar tinggal klik aja. Misal macro class-nya kita akan non vegetasi terlebih dahulu. Ketik aja non vegetasi. Ini Terus ya. kelas name-nya aku akan tulis badan air. SCP kita. Oh kita. Terus gimana? Gimana perannya apa B? Kalau Nah, sudah, itu keren sing tua. kalian akan membuat training sampel Berarti tua. yang ada di Citra Sentinel 2A yang sungguh luar biasa jelas ini. Kalian pilih dulu yang ini, create ROI, region of interest yang sini, yang sampingnya ROI, gambar ini. Oke, misal aku klik aja, terus nanti dia bakal tanda plus ini. Nah kalian zoom aja ke tempat-tempat yang kalian rasa itu adalah badan air. Misal aku mau bikin sini ya, tinggal klik aja. Set, klik kanan. Terus cara save-nya dia save yang ini, save temporary ROI to training info. Dia bakal nge-save. Udah, terus kalian bikin 3, at least 3 tiap kelas. Misal badan air berarti kalian bikin 3 training info. Kamu mau bikin lagi? Nah, ini kalian harus perhatiin. Tadi aku bilang bahwa dia akan dalam satu kelas. Makro kelas ID-nya satu, kelas ID-nya juga tetap satu. Ini kalian harus ubah waktu mau save. Terus klik save. Loh, misal kalian ingat kalau di warna gambar tuh ada embung tuh. Nah, kalian sebenarnya bisa pakai base map aja. Misal cari embung. Iya, nah ini kalau ini embung ya. Astaga. Nah ini terus aku mau bikin sini badan airnya. Set. Nah ini jangan lupa ini harus satu-satu. Terus aku pencet save. Hah? Bisa. Cara gini. Kalau udah di save, diklik ini. Jadi intinya kamu harus Highlighted items. harus di save dulu baru bisa dihapus. Oke, sudah. Iya. Nah, untuk pembuatan training sampel ini kan kita buat 3 training sampel. Usahain kalau buat training sampel
sampelnya itu disebar ya, jangan di satu titik Ya. kumpul gitu. Jadi dia nanti bisa nge-cover seluruh area. Oke deh, buat itu terus. Nah, akan nonton juga ya. Gimana terus ini? Cobain. Oke, Soalnya udah. beda nih. Kita lanjut ke makro class ID yang kedua atau yang vegetasi. Karena tadi makro class ID 1 itu tentang vegetasi, berarti makro class ID yang kedua itu yang vegetasi. Kita ganti makro class ID-nya jadi 2, MCID-nya maksudnya. Terus makro class-nya diganti jadi vegetasi. Terus class name-nya diganti jadi, misal aku mau bikin yang kerapatan tinggi dulu. Kerapatan tinggi. Class ID-nya jangan lupa diganti ke 2. Oke, terus kita bikin lagi. Yang kalian lihat di Sentinel 2 yang sangat jelas ini, yang mana nih? Yang kerapatan tinggi. Misal aku bikin di sini. Mau anakmu. Misal aku mau bikin di sini. Bisa segini. Kanan. Selesai. Nah, dia bakal muncul kayak gini. 2 kerapatan tinggi. Cari lagi. Sama aku mau bikin di sini. Ini jangan lupa 2. Skill issue. Aku bikin di sini. Gak harus sama sih, ini penglihatan kalian aja sih. Oke, udah. Kalau udah, ini kalian pakai satellite juga nggak apa-apa. Misal kalian mau pakai ini aja biar kelihatan perawatan samping yang jelas tuh yang mana, bisa pakai ini. Ya, asal nggak keluar dari si ROI-nya, yaitu si warna gambar. Jangan sampai luber-luber keluar. Oke. Terus sudah kerapatan tinggi, kita lanjut ke kerapatan sedang. Misal aku mau taruh sini. Jangan lupa kelas ID-nya karena dia udah yang 2 tadi udah kerapatan tinggi, berarti yang kerapatan sedang itu di kelas ID 3 dengan makro kelasnya tetap 2. Jadi dia tetap di bab 2, tapi subbabnya udah masuk subbab 3. Ya, contohnya gitu. Nah, aku kerapatan sedang mau di sini. No, produknya. Sorry ya guys, ini hapus aja. Karena ini harusnya 2. Jadi nanti kelas ID-nya kan kita buat training sampel itu per kelas masing-masing 3. Usahain nanti kelas ID-nya itu sama untuk masing-masing kategori. Kalau kerapatan tingginya jadi kelas ID 2, berarti nanti untuk 3 training sampelnya kalian buat kelas ID-nya 2 semua untuk kerapatan tinggi. Kalau rendah, berarti nanti dia kelas ID-nya 3 gitu teman-teman. Jangan sampai dimasukin ke kelas ID 1 atau 2 karena kerapatan karena kelas ID 1 itu kan badan air, kalau kelas ID 2 itu kerapatan tinggi. Jadi ini cuma ngaruhnya di atribut tabelnya aja nanti. Kayak itu. Berapa? 9. Oke, 2, 3 kerapatan sedang. Cari lagi kerapatan sedang kayak gimana. Biasanya aku juga jangan lupa kelas ID-nya 2, 3. Nah, jadi gini, kerapatan tinggi 22, 22, 22, kerapatan sedang 23, 23, 23. Terus buat kerapatan rendah berarti 24, 24,
Jadi nanti ada 12 total training sampel. Karena ini pixel base, jadi dia nge-select banyak pixel dengan membuat poligon-poligonnya. Baiknya poligonnya tadi tersebar di seluruh. Ya, sebenarnya membuat training sampel itu semakin banyak semakin baik. Tuh, soalnya kok berdasarkan jurnal dalam membuat training sampel atau sampel itu ada perhitungannya sendiri, kayak gitu teman-teman. Tapi di sini karena kita latihan, kita pakai masing-masing 3 training sampel di tiap-tiap kelas, kayak gitu. Udah, jadi kayak gini kurang lebih. Kalau sudah, siapa yang sudah sampai semuanya? Mau ditungguin apa lanjut? Lanjut, kita ke SCP, kemudian brand processing lagi, yang classification. Terus use trainingnya pakai yang class ID. Ini score. Oke, kemudian algoritmanya pilih yang minimum distance, karena kalau maksimum dulu dia tidak bisa. Kalau udah klik run. Misal aku mau namain supervise. Hasilnya seperti ini. Jadi tinggal di simbolisasi aja kayak tadi. SCP brand processing classification. Ya, ini tinggal di simbolisasi aja kayak tadi. Terus badannya, iya. Sorry, dia salah. Nah, yang mana? Oh, yang dari SCP. Dari SCP, dari yang SCP. Brand processing, classification, dengan 5. Kemudian use trainingnya dari makro class dipindah ke kelas. Sudah. Ya, kemudian algoritmanya dipilih yang minimum distance. Kalau tadi kan ini maximum likelihood, nah ini dipilih yang minimum distance. Ada banyak algoritma lain kayak ada forest, ada support vector machine, dan lain-lain. Ya, terus tinggal di run aja dan di save. Nah, kita manual. Nah, ya. Badan airnya diganti kompol. Beneran kayak gini baru. Badan airnya oke, kayak gini jadinya. Nah, kalian membandingkan si hasil supervised dan juga unsupervised. Bro, ya seperti itu. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada yang sudah?
Sudah semua? Selesai yang di SS doang ya. Susah banget. Oke. Laporannya besok ya. Oke, sudah selesai Mbak Dita. Alhamdulillah. Sumpah cepet banget. Ya, ini hasilnya yang unsupervised sama supervised bisa di SS buat dimasukin di laporan. Ini saya bos Oke, kita PGKL nggak layout males lah. Ya, Oke. teman-teman bisa langsung beres aja. Oh, ada pertanyaan? Ya, mungkin dari teman-teman.